Saat ini, kita hidup di era di mana arus teknologi dan informasi bergerak sangat cepat. Kita bisa dengan mudah berpergian dalam waktu yang relatif singkat. Kita bisa mendapat informasi dan data dengan hanya rebahan atau hanya duduk di rumah dengan nyaman. Bahkan, kita bisa terhubung ke belahan dunia manapun yang kita mau hanya melalui ketukan jari kita saat ini. Banyak hal yang telah dilalui oleh umat manusia agar kita bisa hidup seperti ini. Hidup dengan beragam alat yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Namun, ternyata ada saja rintangan-rintangan baru bermunculan yang harus dihadapi oleh umat manusia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa, mulai dari cara mereka hidup, hingga rintangan apa saja yang harus mereka lewati. Zaman Paleolitikum, atau disebut juga zaman batu tua. Di masa lalu, kondisi awal kehidupan manusia tidaklah berbeda jauh dengan hewan, tanpa pakaian yang menyelimuti tubuh, tanpa rumah untuk berlindung dari cuaca atau ancaman dari hewan sekitar. Tanpa alat penunjang apapun, bahkan tanpa bahasa, yang ada hanya tangan dan otak mereka untuk mencari makan dan melanjutkan hidup. Berburu, ataupun sebaliknya, bisa saja manusia yang diburu oleh hewan buas, yang sepertinya menjadi pemandangan sehari-hari bagi kehidupan manusia kala itu. Alat dan senjata pertama mereka pun masihlah sangat sederhana. Ialah segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Sebuah cabang pohon bisa digunakan sebagai tombak, kayu besar bisa menjadi sebagai pemukul, bebatuan yang ada di sekitar mereka bisa digunakan sebagai senjata genggam yang bisa dilempar, atau sebagai pemecah kacang. Tulang belulang dari hewan pada masa itu juga menjadi beragam alat yang berbeda. Walaupun alatnya masih dibilang sederhana, tapi dengan latihan, alat itu bisa menjadi sempurna pada masa itu. Kehidupan pada masa lalu manusia menerapkan gaya hidup nomaden atau gaya hidup yang berpindah-pindah. Manusia akan berburu hewan dan mengumpulkan makanan ataupun sayuran dari alam liar yang ada di sekitarnya. Jika dirasa sumber makanan di sekitarnya sudah habis, mereka akan pindah mencari sumber makanan baru, mencari tempat baru demi melanjutkan kehidupan mereka. Awalnya kehidupan manusia di masa itu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Karena pada masa itu, kemampuan mereka memanfaatkan sumber daya alam masihlah sangat terbatas. Bahan makanan yang didapat pun tidaklah mereka masak ataupun olah. Mereka memakannya mentah-mentah. Maka dari itu, penemuan api merupakan bentuk kemajuan teknologi yang sangat penting pada masa itu. Sayangnya, sampai saat ini masih belum bisa dipastikan apakah mereka membuatnya atau mengambilnya dari alam. Namun para ilmuwan beranggapan mulanya mereka melihat fenomena-fenomena yang terjadi di alam, seperti kilatan petir ataupun gunung meletus, ternyata bisa menciptakan api. Pada mulanya manusia mencoba membuat alat dengan membenturkan batu ataupun menggesekkan dua buah kayu. Ternyata hal tersebut menciptakan percikan api. Setelah kejadian itu, di percobaan selanjutnya, percikan apinya sengaja dijatuhkan ke daun ataupun rerumputan kering sehingga menimbulkan api. Dan penemuan api adalah penemuan yang sangat berharga bagi umat manusia. Sehingga manusia pada waktu itu mampu memasak makanan ataupun mengasapi daging, sehingga makanan yang didapat mampu disimpan dengan waktu yang lebih lama. Api juga digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dari bahaya hewan-hewan di malam hari dan membuat tempat tinggal mereka menjadi lebih hangat dan nyaman. Manusia di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat terbuka, mengikuti hewan-hewan buruan dari suatu tempat menuju tempat lainnya.
Ketika malam tiba, mereka berkemah ditemani indahnya bintang-bintang, atau jika mereka beruntung, mereka bisa menemukan tepian-tepian bebatuan ataupun gua untuk bisa tidur. Makanan dan tempat aman adalah perjuangan tanpa henti di zaman ini. Manusia haruslah menjadi pejuang yang tangguh untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk ke zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madia, atau juga disebut zaman Batu Tengah. Pada masa ini kehidupan manusia sudah beralih dari memburu dan mengumpulkan makanan ke zaman di mana manusia mulai mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan cara bertani. Di zaman ini bidang pertanian berkembang pesat. Manusia mulai menanam beragam makanan seperti umbi-umbian, buah-buahan, padi, dan sayuran. Selain itu, manusia di zaman ini juga mulai belajar caranya berternak hewan. Kegiatan berburu di zaman ini masih dilakukan, tapi tidak sesering sebelumnya. Karena teknologi pertanian mulai bergerak sangat cepat di zaman ini, sehingga bahan makanan pun lebih mudah untuk didapat. Angka kehidupan juga ikut meningkat, dan tenaga kerja pun semakin banyak. Dan di masa ini, manusia mulai mempunyai tempat tinggal semi permanen. Sebagian telah hidup menetap dan lainnya masih berpindah-pindah, namun biasanya berlokasi di goa-goa, di tepi-tepi pantai, sungai, danau, bukit, ataupun hutan-hutan. Namun biasanya dekat dengan sumber air untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Pada masa ini, teknologi ataupun alat yang mereka gunakan sudahlah mulai dihaluskan, seperti kapak persegi. Kapak persegi adalah batu kali yang dipecah sesuai kebutuhan si pemakai. Ada juga kapak lonjong. Alat selanjutnya, beliung persegi. Alat ini berbentuk cangkul yang dibuat dari bebatuan. Lalu ada juga mata panah yang digunakan untuk berburu dan menangkap ikan, biasanya terbuat dari tulang. Hasil penelitian pun menemukan bahwa gerabah atau tempat menyimpan makanan juga sudah mulai ditemukan. Namun di zaman ini bentuknya masih kasar dan sederhana. Seiring perkembangan waktu, alat ini juga digunakan sebagai alat untuk memasak. Perhiasan pun juga sudah mulai dibuat seperti kalung, gelang dari bebatuan kulit kerang. Masa ini juga di mana manusia mulai bertani dan beternak untuk bisa bertahan hidup. Kehidupan di zaman ini sudah lebih baik jika dibandingkan harus berburu untuk makan. Zaman Neolitikum, zaman batu muda. Di zaman ini, zaman es sudah benar-benar mencair, menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih hangat dan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali. Membuat tanaman menjadi lebih subur, sehingga sangat ideal untuk bercocok tanam dan beternak hewan, seperti kambing, domba, dan babi. Di masa ini manusia sudah mulai memelihara anjing. Di zaman ini, manusia pun sudah mulai tinggal menetap. Kota-kota pun sudah mulai dibangun, masyarakat mulai membangun dan bergotong royong dengan aturan hidup bersama. Tanaman dan pepohonan tumbuh subur menjadikan hutan-hutan yang lebat. Namun beberapa hewan seperti badak berbulu, beruang gua, mamut menjadi punah. Zaman ini bisa dikatakan relatif singkat jika dibanding zaman sebelumnya. Zaman dengan kemajuan yang relatif cepat, walaupun masih berupa kayu ataupun batu, namun di zaman ini, teknologi atau alat yang mereka gunakan sudah mulai menjadi halus dan dihias. Teknologi yang digunakan di zaman ini adalah beragam senjata, perkakas, ada juga pot, patung, lukisan, dan di beberapa tempat juga ditemukan alat pemukul kulit. Ini menunjukkan jika manusia di zaman ini sudah mulai berpakaian dan mereka juga sudah mulai
menggunakan perhiasan dari tulang atau bebatuan yang indah. Di zaman ini manusia bukanlah lagi sebagai manusia liar. Kehidupan mereka kala itu telah menjadi semakin terorganisir dan lebih baik. Bahkan diduga di zaman ini manusia sudah mulai berdagang dengan cara bertukar barang ataupun disebut barter. Berakhirnya zaman ini pun berbeda-beda tergantung pada wilayah. Bahkan dikatakan beberapa suku terpencil masih mengalami zaman Neolitikum hingga saat ini. Zaman Megalitikum adalah zaman meningkatnya kebudayaan dan manusia mulai mampu menghasilkan bangunan-bangunan besar. Dibuat dari bebatuan kecil hingga besar yang disusun sedemikian rupa, biasanya ditujukan untuk tujuan-tujuan religius ataupun acara-acara tertentu. Peninggalan-peninggalan di zaman ini sangatlah unik dan beberapa di antaranya masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Contoh peninggalan zaman Megalitikum di Indonesia adalah Menhir, situs Gunung Padang, Taman Nasional Lorelindo, dan masih banyak lagi. Zaman ini, aturan atau norma benar-benar telah diikuti oleh masyarakatnya. Zaman ini pembagian pekerjaan pun sudah mulai diberlakukan, seperti pencari kayu, berladang, memasak, pemburu, dan sebagainya. Di zaman ini, sistem gotong royong dan kerjasama antar masyarakat sangatlah baik, yang biasanya dipimpin oleh kepala suku yang kuat, dihormati dan disegani oleh masyarakat kala itu. Kepala suku punya peranan yang sangat penting, di mana kepala suku bertanggung jawab menjaga kerukunan warganya, serta menjaga masyarakat dari bahaya-bahaya yang mungkin saja bisa terjadi. Zaman ini adalah zaman di mana kepercayaan kepada roh nenek moyang benar-benar dipegang dan diikuti oleh masyarakatnya. Di kala itu, masyarakat percaya bahwa roh nenek moyang masih ada di dunia ini, dan arwah nenek moyang diyakini ikut berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Maka roh nenek moyang yang diperlakukan dengan baik bisa menghindarkan dari beragam mara bahaya yang mungkin terjadi. Maka di zaman ini dibangunlah bangunan-bangunan mulai dari yang kecil hingga besar yang biasanya diperuntukkan untuk upacara ritual kepada roh nenek moyang. Selain itu, peralatan atau teknologi yang digunakan sehari-hari pun pada zaman itu kebanyakan terbuat dari batu. Manusia di zaman ini sudah mampu mengolah bahan makanan yang didapat melalui cara bertani ataupun hasil buruan dengan baik. Zaman perunggu. Zaman ini ditandai dengan penemuan penggunaan teknik peleburan tembaga dari hasil bumi yang mampu menciptakan perunggu. Awalnya manusia menciptakan barang dari tembaga dan emas yang ditempa dengan batu keras. Seiring berjalannya waktu, para pengrajin masa itu mulai belajar untuk mencairkan logamnya terlebih dahulu dengan cara memanaskannya, lalu dicetak melalui cetakan. Zaman ini manusia mulai menciptakan bentuk-bentuk yang lebih rumit, seperti perkakas dan senjata. Jika sewaktu-waktu barang yang sebelumnya diciptakan patah ataupun rusak, barang tersebut bisa dicairkan dan dibentuk ulang. Dua teknik pengolahan logam yang ditemukan di zaman ini ialah teknik bivalve. Ialah teknik pengolahan logam dengan cara membuat dua cetakan dari batu dan kedua cetakan tersebut dirapatkan. Keunggulan dari teknik ini bisa digunakan berulang-ulang. Lalu teknik kedua dinamakan perdu. Ialah teknik dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin dan tanah liat. Teknik ini biasanya digunakan hanya sekali saja. Beberapa peninggalan dari zaman ini ialah nekara, genderang yang terbuat dari perunggu, kapak corong. Dinamakan seperti itu karena bentuknya memang seperti corong.
biasanya digunakan untuk memotong kayu. Ada juga arca, wadah-wadah, perhiasan, serta manik-manik yang terbuat dari perunggu. Penggunaan logam di zaman ini sangatlah cepat, walaupun teknologi atau alat-alat yang dibuat dari batu tidaklah ditinggalkan. Perdagangan melalui barter juga meningkat pesat di zaman ini, sehingga mengenal sistem kekayaan serta pembagian kerja. Akhir dari zaman perunggu. Sampai saat ini masihlah simpang siur sejak abad 19. Namun sejarawan yakin, pada waktu itu tingginya tingkat kriminalitas dan tingkat ekonomi yang merosot, serta teori-teori lain pun menyatakan jika berakhirnya zaman perunggu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti letusan Gunung Merapi, kekeringan, serta perubahan sektor ekonomi secara besar-besaran karena meningkat pesatnya penggunaan besi. Kita masuk ke zaman di mana manusia sudah mampu mengolah kayu, batu, ataupun logam. Dan manusia di zaman ini juga mampu mengolah besi, di mana mengolah besi adalah suatu bentuk paling rumit dari kerajinan logam. Walaupun lebih sulit, dengan titik leburnya yang tinggi, besi dipilih karena kerasnya besi serta dengan bahan-bahan sumber biji besi yang melimpah, biji besi tetap dipilih karena dianggap lebih murah daripada perunggu. Teknologi yang dihasilkan di zaman ini pun sangat beragam, seperti mata panah yang digunakan untuk berburu, mata pisau yang sebelumnya dari batu ataupun kayu, kini sudah mulai diciptakan dengan besi. Ada juga mata sabit, cangkul, pedang. Besi juga digunakan sebagai bahan membuat beragam perhiasan yang menarik. Zaman ini bisa dikatakan zaman yang hebat. Berkat kemampuan kreasi zaman ini, manfaat dari besi yang diolah sedemikian rupa sehingga mampu menjadi beragam alat yang memudahkan keseharian pekerjaan manusia, yang hasilnya masih bisa kita rasakan bahkan hingga saat ini. Dan zaman ini adalah zaman periode terakhir, zaman praaksara. Kalau ada yang nanya nih, apa sih zaman praaksara itu? Zaman praaksara adalah zaman di mana saat manusia belum mengenal bentuk tulisan. Zaman ini berakhir di waktu yang berbeda-beda, dan setiap bangsa mulai mengenal aksara juga di waktu yang berbeda-beda pula. Jadi secara waktu memang tidaklah sama gitu. Dan setelah zaman ini digantikan oleh zaman aksara, zamannya tulisan, ditandai oleh manusia mulai mengenal aksara ataupun tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke abad pertengahan. Abad pertengahan sangat erat kaitannya dengan sejarah bangsa Eropa, yang dimulai pada jatuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Di mana pada masa itu ada anggapan yang berkembang bahwa ilmu pengetahuan haruslah berlandaskan agama. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang berlandaskan ilmu pengetahuan ataupun sains diarahkan untuk mendukung kebenaran agama yang menyebabkan gereja menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, ilmu pengetahuan untuk bangsa Eropa di periode ini tidaklah terlalu berkembang dan tidak adanya kemajuan-kemajuan di bidang teknologi yang spektakuler. Periode ini dikenal juga sebagai Dark Age atau abad kegelapan. Di sisi lain, Islam mengalami masa kejayaan pada tahun 750 hingga 1258 Masehi, di mana para filsuf, ilmuwan, serta insinyur muslim memberi banyak sekali kontribusi di bidang sains dan menjadi dasar bagi pertumbuhan sains modern. Beberapa di antaranya adalah rumus dasar trigonometri yang ditemukan oleh Abul Wafa, kamera obscura,
atau nenek moyangnya kamera digital hari ini yang ditemukan oleh Alhazen, serta beragam ilmu di bidang alkimia dan kimia, astronomi dan kosmologi, botani dan agronomi, geografi dan kartografi, serta matematika. Namun masa keemasan Islam berakhir di abad ke-13 karena beragam faktor internal dan eksternal. Di sisi lain, munculnya Renaissance di Italia. Renaissance adalah respon dari perilaku gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di bangsa Eropa. Karena kebijakan gereja yang dianggap merugikan masyarakat kala itu, munculnya gerakan-gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar mampu terbebas dari kekuasaan gereja pada masa itu. Gerakan tersebut dinamakan Renaissance. Kejadian ini memunculkan beragam inovasi di beragam sektor, seperti seni, sastra, matematika, musik, filsafat, politik, agama, dan sains. Menjelang akhir abad pertengahan, beberapa kemajuan teknologi mulai bermunculan seperti kincir air yang pada waktu itu digunakan untuk menggiling jagung, navigasi pelayaran, keterampilan dalam pengolahan tekstil dan kulit, serta keterampilan pemintal kapas, dan masih banyak lagi. Abad pertengahan berakhir di akhir abad ke-15. Setelah banyak hal yang dilalui oleh umat manusia, beragam teknologi dan inovasi pun diciptakan oleh umat manusia. Sampai abad ke-18, tahun 1750 sampai 1850, revolusi 1.0 dimulai ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang dapat digunakan dalam proses pembuatan produksi barang dengan lebih mudah. Revolusi industri ini muncul pertama kali di Britania Raya, namun seiring berjalan waktu, tersebar ke seluruh dunia. Awalnya, proses pembuatan barang sangatlah bergantung kepada sumber daya manusia yang ada. Lalu, seiring berjalan waktu, digantikan oleh mesin uap yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor. Proses pembuatan barang yang sebelumnya dilakukan serba manual dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidaklah sedikit, menjadi lebih murah, mudah, dan efisien. Di sektor transportasi seperti kapal laut, bahkan bisa berlayar 24 jam dengan bahan bakar yang cukup. Era industri ini mampu menggerakkan roda perekonomian dengan sangat cepat. Namun sayang, dampak teknologi ini kepada lingkungan cukup buruk akibat polusi udara serta limbah-limbah yang dikeluarkan selama proses produksi. Revolusi Industri 2.0 dikenal juga sebagai revolusi teknologi. Terjadi di awal abad ke-20 antara tahun 1870. Tenaga fisik manusia kala itu sudah mulai digantikan oleh mesin uap seiring waktu, digantikan lagi oleh mesin bertenaga listrik. Revolusi Industri 2.0 adalah revolusi teknologi yang hebat, namun menakutkan. Di masa ini, masa terciptanya pesawat tempur, tank baja, hingga beragam senjata lainnya yang mampu diproduksi dengan skala besar. Perkembangan di sektor bisnis pun melesat. Efektivitas dan efisiensi yang ditunjang oleh beragam alat yang tercipta di masa ini menjadikan manusia cukup fokus saja kepada beberapa bagian tertentu, di mana setiap bagian memiliki peranannya masing-masing sehingga bisa lebih efisien. Revolusi Industri 3.0, era teknologi berbasis otomasi. Dipicu oleh perkembangannya mesin-mesin pintar berbentuk komputer dan robot. Kemunculannya terjadi di awal abad ke-20 sekitar tahun 1970. Pada masa puncaknya, era industri 3.0 ditandai oleh kemunculan revolusi digital. Salah satu komputer pertama diciptakan
merupakan sebuah inovasi untuk memecahkan kode-kode atau sandi buatan Nazi Jerman yang diberi nama Colossus. Komputer ini sebesar ruang tidur tanpa RAM dan keyboard. Pada masa itu, komputer hanya dapat menerima perintah melalui pita kertas. Daya yang digunakan pun sangatlah besar. Daya yang digunakan untuk menjalankan komputer pada masa itu ialah 8.500 watt. Selain komputer, munculnya akses internet beserta beragam peralatan elektronik lainnya pun bermunculan di masa ini, didukung oleh beragam inovasi di bidang perangkat lunak, seperti pengembangan sumber energi baru hadir di masa ini. Seiring berjalannya waktu, beragam penemuan semikonduktor, transistor, IC atau integrated chip ditemukan, sehingga alat elektronik pun yang tadinya berukuran besar bisa menjadi lebih canggih dan dengan ukuran yang lebih kecil. Beragam bisnis berbasis teknologi pun bermunculan, namun kebutuhan akan tenaga manusia semakin kecil dan peluang pekerjaan pun semakin sempit, karena masih dianggap mesin lebih mampu membuat proses produksi lebih cepat dan lebih berkualitas dibanding manusia. Revolusi 4.0 adalah ketika kaburnya batas antara dunia fisik dan digital. Saat ini, dunia digital bersatu dengan manusia secara real-time. Teknologi ini meliputi teknologi AI atau kecerdasan buatan, robot, IoT atau Internet of Things, 3D printer, komputasi kuantum, beserta beragam teknologi lainnya hingga rekayasa genetika. Revolusi Industri 4.0 ini pertama kali disuarakan di pameran industri Hannover Messe, Jerman pada tahun 2011. Hal yang dapat kita rasakan hingga saat ini ialah kita semua saat ini sedang terhubung dengan jaringan besar yang disebut Big Data. Serta dengan bantuan teknologi yang semakin canggih memungkinkan mengisi beragam keinginan dan kebutuhan kita sehari-hari, bahkan hanya dengan seukuran telapak tangan kita saat ini. Peningkatan kemampuan internet ini dengan bantuan software yang ditanamkan memungkinkan pengumpulan data pengguna melalui jejak-jejak digital yang ada. Bisa itu melalui apa yang kamu tulis di mesin pencari ataupun dengan metode-metode lainnya. Data yang didapat tersebut nantinya diolah oleh sistem secara logis melalui algoritma yang ada sehingga mampu menentukan keputusan-keputusan yang akan terjadi kepada perusahaan ataupun inovasi-inovasi yang mungkin dapat diciptakan dari data yang dihasilkan. Sehingga perusahaan tersebut mampu bergerak ke arah yang lebih baik lagi dan lebih efisien. Contoh lainnya adalah penggunaan AI. Beberapa dari kita mungkin tidak tahu implementasi nyata teknologi ini. Teknologi ini sebenarnya sudah digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri, ataupun kalau di Microsoft ada yang namanya Cortana, di Google juga punya namanya Google Assistant, dan lain-lain. Pencarian website juga sebetulnya menggunakan teknologi AI ini, sehingga memungkinkan mesin pencari untuk memfilter data-data yang dianggap tidak relevan kepada pengguna, agar hanya menyajikan data-data yang dianggap penting saja, atau yang berkaitan bagi pengguna. Teknologi AI ini juga digunakan di banyak sektor seperti di game, aplikasi-aplikasi, media sosial, dan banyak lagi. Dengan segala inovasi yang ada, revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi digital bisa berdampak sangat masif kepada kehidupan manusia di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi ini, memang ada yang pro maupun ada yang kontra, tapi memang tidak bisa dipungkiri juga manfaatnya. Dan memang hidup di zaman ini manusia lebih dituntut untuk memahami teknologi serta mampu menggunakannya kepada kehidupan sehari-hari agar kita bisa bersaing di zaman era yang serba otomatis ini. Kita telah membahas revolusi industri dari 1 sampai 4, mulai dari penemuan mesin uap, transportasi,
komputer, hingga internet. Digagas oleh negara Jepang pada 21 Januari 2019, dibuat sebagai resolusi atas industri 4.0 dan sebagai bentuk penyempurnaan dari konsep sebelumnya, di mana jika industri 4.0 berfokus pada otomisasi serta kolaborasi antar teknologi, sedangkan revolusi 5.0 atau society 5.0 ini ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Industri 5.0 lebih menekankan tidak hanya hubungan mesin kepada mesin, namun interaksi manusia ke mesin ataupun mesin ke manusia bisa lebih mudah diakses. Perusahaan saat ini sedang berlomba-lomba menciptakan sebuah inovasi sehingga mampu bersaing di era industri 5.0. Kita lihat saja bagaimana ke depannya. Semoga benar-benar bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita hari ini. Dan saya berharap kepada kamu yang menonton mampu beradaptasi di zaman ini dengan cara memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, sehingga kita bisa bersaing di zaman yang semakin maju ini. Subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari channel ini, like jika suka, dislike aja kalau tidak suka, serta komen konten apa yang mau dibahas di channel ini selanjutnya. Terima kasih.